manusia itu seperti apa, karena manusia itu seringkali kan misterius gitu ya. Remaja akhir zaman. Nggak ngerti yang lain, Ren. Nggak ngerti yang lain, Ren. Bahwa anak-anak Indonesia mengetahui soal seksualitas itu dari film-film porno. Bagus sekali kalau kita mulainya sejak dini Sejak gitu. dini memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Merege, senang sekali kembali lagi bersama saya Randy Yani yang akan menemani diskusi santuy kita seputar sex education. Sudah bersama-sama dengan kita seorang psikolog cantik dan menarik, Ibu Tia Rahmania, Magister Psikologi. Halo Ibu Tia. Halo Ini Randy. aku manggilnya Ibu. Mbak aja deh. Iya ya, saya kalau Mbak manggil Tia Ibu aja. masih muda banget. Makasih. Mbak apa kakak nih? Apa Boleh kakak. jadinya Setia. Oh my God. Ibu Tia Rahmania ini adalah salah seorang dosen pengajar ilmu psikologi di Universitas Paramadina ya, Bu. Yes, Bener ya? betul. Mbak ya, Kak ya, Iya, ya. oke. Besti ya. Iya. Ini kalau dosennya kayak Kak Tia begini, saya rela tinggal kelas deh kayaknya. Saya ngambil 12 SKS Saya nggak akan gitu. rela meninggalkan mahasiswa kayak gitu. Seputar ilmu psikologi, ilmu psikologi itu belajar soal apa sih? Itu dulu deh. Gini loh Ren, kalau bicara psikologi tuh, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi Tentang manusia ya? manusia. Tentang kita ya? Betul, manusia dari berbagai sisi gitu. Nah, jadi ngulik tuh manusia itu seperti apa, karena manusia itu seringkali kan misterius gitu ya, unik. Satu manusia sama manusia lain itu punya perbedaan. Kemudian manusia di dalam komunitas itu juga beda gitu. Berarti termasuk membicarakan soal perilaku manusia itu Of sendiri. course, tentu Randy. Perilaku manusia itu dibahas dengan ilmu psikologi. Bener nggak sih katanya kalau orang psikologi itu bisa baca orang, baca pikiran orang? Tapi bohong. Nggak sampai ke Mungkin sana. gini ya, kalau dia mengasah kemampuan observasinya, Observasi, kemudian tetap ada observasi. di ada baliknya gitu. ya. Jadi nggak sekali sekali ketemu ngeliat. langsung gitu, karena Kirain psikologi. saya sekali ngelihat tahu gitu apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena psikologi gitu, itu Ren, basisnya itu kan riset juga. Riset tetap ya. Jadi bukan ilmu perdukunan gitu loh. Jadi ada Saya khawatir. bukti-bukti ilmiah, Soalnya empiris. saya takut dibacain pikiran saya sama Kak Tia nih. Ya, aku tahu kamu lagi apa hari ini. Kita membicarakan soal perilaku manusia, Siap, ya, karena oke. segmentasi kita adalah seputar anak remaja. Yes. Yang secara biologis pertumbuhan seksualitas dan alat reproduksinya sudah mulai matang. Aku mau nanya nih ke Katia. Pertama, soal biasanya perilaku anak-anak remaja yang mulai puber, perilaku seksualitasnya nih, biasanya gimana? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara remaja ini memang satu periode perkembangan manusia yang unik ya, karena itu adalah masa transisi tuh antara dari anak-anak menuju dewasa. Dibilang anak-anak juga enggak, karena secara postur tubuh juga udah sama seperti orang dewasa kan. Tapi dibilang dewasa juga masih belum gitu. Karena belum memasuki usia dewasa. Nah, biasanya ciri-ciri perilaku seksualitasnya gimana? Oke. Nah, yang jadi ciri khas dari konteks seksualitas ya buat remaja itu, pertama ada primary karakteristik gitu. Karakteristik primernya, karakteristik primernya adalah matangnya organ reproduksi mereka, gitu. Yang itu ditandai dengan kalau pria itu adanya mimpi basah. Sudah mulai mimpi. Yes. Terus kemudian kalau perempuan itu haid atau menstruasi. Nah, itu primary karakteristiknya. Kemudian basicnya itu ya secara.
Kemudian kan ada secondary karakteristiknya. Secondary karakteristik secara seksualitasnya itu sebenarnya ikutan dari kematangan organ reproduksi itu, yaitu secara fisik misalnya terbentuklah organ tubuh yang sama mirip dengan orang dewasa, misalnya munculnya rambut di daerah-daerah sensitif, misalnya kan. Rambut itu bulu-bulu gitu. Iya, kayak gitu kan. Kemudian juga kalau perempuan payudaranya juga sudah mulai tumbuh, terlihat berbeda dibanding anak-anak. Kemudian kalau laki-laki suaranya udah berubah, kemudian tumbuh jakun dan sebagainya. Suaranya udah mulai ngebas. Iya. Itu efek tuh dari kematangan organ reproduksi yang tadi. primer itu. Betul, gitu. Itu juga mempengaruhi perilaku mereka ya. Maksudnya mereka mulai naksir ke lawan jenis. Bener nggak kata-kata ya? Jadi kayak gini, kalau perilaku remaja itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologisnya mereka. Jadi hormon-hormon yang hormon reproduksi mereka yang mulai matang itu kemudian mempengaruhi perilaku mereka juga. Makanya nggak heran, misalnya tumbuh ketertarikan pada lawan jenis, kemudian betul naksir-naksir. Kayak kamu aja lah ya, Ren. Masih remaja kan, Randy? Masih remaja akhir zaman. Ya, boleh lah gitu. Ini menarik loh, terus. Kemudian, kemudian ketertarikan pada lawan jenis, lalu perubahan mood, ya. Karena moodnya itu. Iya, remaja kan cepat banget tuh perubahannya. Pagi hari mereka happy, sore hari bisa bete gitu, tanpa hal yang jelas misalnya. Apalagi kalau misalnya faktor hormon juga tuh. Kerasa kan misalnya kalau perempuan mau menstruasi tuh udah deh, nggak boleh tuh deket-deket, tersinggung dikit, tiba-tiba nangis segala macam. Itu biasa tuh buat seorang remaja. Terus bersedih hati misalnya. Sedih, mulai galau. Karena mungkin merasakan mulai kangen, pengen ketemu sama orang yang dia tertarik, yang dia mulai atau nggak jelas kadang-kadang kayak gitu. Bisa aja nggak jelas, tiba-tiba kita komodnya. flashback kali ya. Iya, Kita flashback. Katia dulu waktu usia 14-15 tahun, di usia remaja deh. Kayak Randy gitu ya pernah. Iya, masih inget nggak masa-masa itu? Masa-masa awal ketika mulai naksir sama orang, sekitar SMP itu ya? Gitu. Kalau aku kayaknya dari SD juga udah mulai naksir orang ya. Wow. Wajar Iya. karena Kalau perempuan lebih cepat ya. Karena kematangan reproduksi masing-masing individu itu bisa beda-beda gitu. Ya, ada yang akhir SD, ada yang awal SMP, ada yang mungkin lebih lambat lagi. Siapa gitu. laki-laki yang beruntung? Oh, nggak tahu, Ren. Lupa. Ya, Ibu masih Kepo ingat ya, Randy. gitu. Nah, ini kan karena mereka ini butuh pendidikan seksual karena di sekolah ini kan belum dibahas. Maksudnya tidak ada pendidikan khusus soal seks edukasi untuk anak-anak usia remaja, dan ini dikembalikan kepada orang tua. Nah, gimana orang tua mengambil alih tugas ini? Ya. Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita bicara pendidikan seksual di sekolah dan di keluarga, khususnya pada orang tua, tidak juga sekolah itu sama sekali melepaskan konteks sex education di dalam kurikulumnya gitu. Cuma memang mereka sisipkan tuh kayak di mata kuliah biologi, mata pelajaran biologi mata pelajaran biologi, ajar dong. Iya. Atau pelajaran biologi, kemudian juga ada di ilmu pengetahuan sosial barangkali ya, terkait dengan bagaimana berinteraksi, betul, dan sebagainya ya. Bahkan saya juga pernah tuh membantu sekolah-sekolah yang secara khusus punya program sex education kepada anak-anak gitu. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah juga, pihak sekolah ini sudah mulai menyadari nih tentang pentingnya sex education pada anak-anak atau pada murid-murid atau siswa gitu. Nah, cuma karena ini adalah topik yang sensitif
sensitif ya, Sensitif, Ren. iya benar. Jadi nggak cukup. Tabu, masih tabu. Iya, sebagian dibicarakan, masyarakat iya. memang menganggap ini tabu. Padahal sebenarnya itu Ini tergantung penting banget ya sebenarnya. tergantung kacamata kita memandang juga dan bagaimana persepsi terkait dengan seksualitas dari masyarakat gitu. Nah, tapi kita yakin bahwa peranan keluarga itu penting, Penting di dalam banget. hal ini, terutama Dan orang tua. orang tua. Iya. Nah, orang tua harusnya mengajarkan itunya kayak gimana gitu. Nah, kalau bicara tentang seksualitas, orang tua sebaiknya sih sebenarnya, mungkin Randy juga pernah membahas ya tentang program sex education anak-anak ya. Ya, betul. Nah, itu bagus sekali kalau kita mulainya sejak dini Sejak gitu. dini memang. Jadi sex education itu bisa kita berikan kepada anak kita tuh sesuai dengan usia dan perkembangan dan kognitifnya. perkembangan. Ya, gitu. kalau mungkin di usia anak-anak mungkin hanya diperkenalkan nama dan nama-namanya aja, betul. mungkin alat kelamin pria apa namanya, Betul. alat kelamin perempuan apa namanya. Tapi Cara kalau usia memproteksi remaja, diri. kalau usia remaja ini kan katanya mereka kan sudah alat reproduksinya sudah mulai matang dan dan kalau salah mempergunakannya ada risiko hamilan dan segala macam. Ya, atau perilaku seksual menyimpang gitu ya. Nah, orang tua dalam hal ini karena sudah melihat nih anaknya sudah berubah menjadi seorang remaja yang tumbuh, kemampuan kognitifnya setara dengan orang dewasa. Jadi bukan cuma tubuhnya ya, tapi fungsi kognitifnya kan juga sudah setara dengan orang dewasa tuh artinya kemampuan abstraksinya bagus, kemampuan analitisnya bagus, sebab akibat juga tahu. Biasanya orang tua tahu nggak sih itu kalau anaknya itu sudah mulai tumbuh hasrat seksualitas? Nah, itu tergantung kedekatan dia tuh sama anaknya, Ren. Makanya satu hal inti yang perlu dilakukan orang tua tuh adalah dekat dulu dengan Dekat anaknya dulu ya sama gitu. anaknya, Anak harus remajanya sama- terutama iya. ya gitu. Dan itu nggak bisa dibangun pada saat remaja aja, Ren. Iya. Jadi kalau Randy kan udah punya anak banyak ya? Belum, ada sih anak cuman di tisu. Nggak ngerti yang lain, Ren. Nggak ngerti yang lain, Ren. Ayo. Jadi Ren, kalau kita bicara tentang kedekatan orang tua, itu nggak bisa pada saat dia, oh anak saya remaja nih, saya baru mulai akan dekat sama anak saya. Enggak. Itu sebenarnya lebih baik dan lebih mudah kalau dimulai harus dari dimulai sejak sejak kecilnya dini. itu. Pinter, Randy. Kalau kecilnya sendiri sebelum deket, Belum tiba-tiba, deket, iya, ya. kan repot juga. Iya. Nah itu gimana memulai orang tua supaya nyaman, anak ini nyaman membicarakan soal seksualitas. Pertama adalah biasanya orang tua dengan jenis kelamin yang sama itu akan lebih nyaman berinteraksi, anak itu akan lebih nyaman berinteraksi dengan mereka atau dengan dia gitu. Jadi kalau anaknya perempuan yang berbicara terkait dengan seksualitas, organ reproduksi itu bisa dibantu oleh ibu misalnya gitu. Dan pembahasan dari organ-organ reproduksinya juga pakai aja bahasa-bahasa ilmiah kan, bahasa ilmiah misalnya tadi yang di konten Randy sebelumnya kan dengan Kak Seto itu. Kalau kita bicara organ kelamin laki-laki, sebut aja itu penis. Kalau perempuan, vagina gitu. Bahasa-bahasa ilmiah tuh udah dipakai dalam interaksi dengan anak kita. Kemudian bicara terkait hal-hal yang sensitif, orang tua dengan jenis kelamin yang sama dari si anak, itu bisa kemudian mendeskripsikan berdasarkan pengalaman-pengalaman dia gitu. Pengalaman dia. Jadi terbuka gitu ya, dekat sekali dengan ini. Biasanya nih kalau anak udah mulai tertarik sama lawan jenis, udah mulai jatuh cinta, ini orang tua biasanya kan tahu nih gerak-gerik anaknya nih. Nah gimana orang tua harusnya mengajarkan anak-anak ini supaya menyalurkan perasaannya ini dengan benar, maksudnya tidak melewati batas gitu. Selain biasanya kan kalau saya diajarinnya dulu hanya nggak boleh pamali dosa tanpa ada uraian ilmiah gitu, tanpa kita diberitahu resikonya itu apa. Nah makanya itu pentingnya sex education. Jadi kalau kita bicara sex education itu sebenarnya bicara tentang bagaimana membentuk sikap emosional yang positif serta sikap emosional yang positif serta membina anak kita untuk bisa masuk ke jenjang kedewasaan dengan sehat dan baik begitu. Jadi terkait anak dengan ini perilaku boleh seksualnya. ya? Maksudnya boleh dia tertarik dengan lawan jenis? Itu kan alami, Randy. Alami ya itu. Alami. Maksudnya tidak bisa dibendung ya?
artinya kita bicara manajemen perasaan. Yang penting di manage itu ya. Manajemen perasaan. Karena bagaimanapun seperti halnya melahirkan, menikah, kematian itu kan adalah hal atau periode yang akan dialami oleh semua manusia. Perasaan jatuh cinta, senang gitu itu adalah hal alami dan sebenarnya anugerah gitu ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Nah, dalam sex education itu sebaiknya lah selain kita mengenalkan tentang organ reproduksi pada remaja itu, kita juga sampaikan tuh perilaku-perilaku yang sehat terkait dengan seksualitas. Misalnya, kalau kita bicara tentang haid, menstruasi, berapa jam sih kita harus membersihkan pembalut gitu, bisa diganti gitu ya. Terus kemudian kalau kita kalau laki-laki kepada perempuan, bagaimana sih berinteraksi yang baik kepada perempuan, lawan jenis gitu. Kamu boleh suka sama perempuan tapi batasnya ini. Dan di situ mentor, orang tua atau educator itu juga mentransfer nilai, value gitu. Jadi kita bisa sampaikan tuh value agama kita, value budaya kita, terkait dengan bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Termasuk konsekuensi real ya. Termasuk. Kamu kalau melewati batas sampai misalkan melakukan hubungan seksual di kamu bisa hamil di luar nikah, bisa kena penyakit, dan itu harus diajarkan ke anak itu. Disampaikan gitu. Itu ke anak ya. Tapi nggak usah galak ya. Randy wajahnya tetap harus santai. Jadi kita boleh ya. No. Jadi cara kita menyampaikan masukin sletingnya, masukin sletingnya. Gitu. Kalau Randy hamil gitu ya nanti malah jadi bumerang ya, anak jadi berontak ya. Anak jadi nggak mau ngobrol sama orang tuanya gitu. Itu nanti malah susah mengedukasinya ya. Belum apa-apa udah nggak boleh. Anak jadi wah udah berhenti deh, aku nggak usah nanya lagi sama orang tuaku gitu. Mendingan aku nyari ke internet, nanya ke anak yang lain atau teman yang lain. Padahal kan itu yang nggak kita harapkan. Nah gitu. itu dia bahayanya. Beberapa riset ini, Katya, bahwa anak-anak Indonesia mengetahui soal seksualitas itu dari film-film porno. Iya. Itu kan bahaya ya. Maksudnya. Bukan cuma dari film porno. Karena memang film porno ataupun konten-konten visual itu kan mudah banget diakses gitu. Apalagi di era internet sekarang. Apalagi itu gitu. Dan ditambah masyarakat juga menganggap tabu untuk membicarakan hal ini. Sehingga komunikasi mereka dengan anak itu juga jadi ragu-ragu gitu. Padahal ini adalah hal yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan santai aja. Gitu. Nah ini ada pertanyaan menarik nih untuk Katya. Kalau anak sudah mulai ada ketertarikan sama lawan jenis, nah, biasanya kan dia sudah mulai ada fantasi dalam pikirannya. Biasanya tuh Randy nih. Ya iya saya juga maksudnya. Nah kalau orang tua nih mengetahui anaknya sudah mulai ejakulasi, misalkan gimana nih meresponnya? Kan gini ya, kalau kita bicara tentang ejakulasi ataupun keluarnya sperma secara mendadak dari anggota organ laki-lakinya atau penis misalnya, itu sudah diketahui sejak pertama titik mimpi basah pertama gitu kan. Nah, orang tua juga sudah sejak awal sudah mengkomunikasikan tuh kepada anak. Harusnya nanya orang tua itu ya. Kamu mengkomunikasikan aja. Komunikasikan aja gitu bahwa misalnya ya bapak kalau ditanya Bapak ngomong nih sama anak gitu. Nanti ada satu waktu kamu ngerasa nih celana dalam kamu lengket gitu. Ketika kamu bangun pagi itu tandanya kamu sudah dewasa. Ketika kamu udah balik gitu. Nah, nanti akan tergantung masing-masing agama. Kalau Muslim misalnya itu tandanya kamu harus mandi junub. Caranya seperti ini. Nah, diajarin caranya. Kemudian kalau kita bicara tentang konteks ejakulasi atau masturbasi misalnya untuk gitu ya. Perempuan ya. Kalau laki-laki juga kan laki-laki bisa juga, melakukan masturbasi. Nah, itu juga ada dalam sex education gitu sebaiknya. Jadi perilaku-perilaku yang mungkin tidak yang akan punya efek tidak sehat. Misalnya kalau kamu berfantasi ya, hal tersebut kita kaitkan dengan value kita agama misalnya, atau kemudian kita ajarkan untuk mengalihkan pada hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau ketahuan misalnya lagi masturbasi, kalau anak kita sedang masturbasi, orang tua harusnya ngapain?
Wak wow, wak wow. Wak wak. Ayo, lagi ngapain? Iya, iya. Apa biarkan aja dulu, biar nunggu waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Oke, yang pertama adalah reaksi kita dulu nih, reaksi kita sebagai orang tua, gitu ya. Tenang aja, gitu, tenang, nggak usah panik, ya. nggak usah marah, apalagi marah ya, iya. gitu. Kemudian pastikan si anak langsung berubah kan, langsung berhenti aktivitasnya kan ke aktivitas yang lain. Nah, sesudah dia tenang, sesudah dia tidak malu lagi gitu, baru kita bisa ajak ngomong. Cara dengan persuasif itu ya. Dan pastikan bahwa yang ngomong adalah orang tua dengan jenis kelamin yang sama ya, gitu. Ya kalau laki-laki bapak misalkan ya, kalau anaknya perempuan ya lebih baik yang mengkomunikasikan ibunya. Ibunya gitu. Begitu. Karena ada banyak hal yang menyebabkan seorang anak itu melakukan masturbasi sebenarnya gitu. Apakah karena dia terlalu banyak tekanan? Karena kan sekolahnya anak-anak sekarang itu penuh tekanan loh. Sekolah penuh tekanan, hubungan dia berinteraksi dengan teman penuh tekanan, pressure-nya tinggi, kemudian belum lagi ujian dan segala macam. Belum lagi visual yang dia terima bisa dari jadi video-video, pornografi juga salah satu dan segala faktor macam. gitu. Jadi tekanan itu butuh rilis dari seorang individu atau seorang anak yang kemudian dia merasakan keasikan dari kegiatan masturbasi misalnya. Itu. Kemudian pornografi juga bisa jadi. Makanya konten-konten hal ini yang harus diketahui tuh sama orang tua, Ren. Kenapa? Pastikan jenis pornonya yang apa kita harus nonton porno yang apa? Maksudnya Bukan, ya? adalah sumber-sumber anak itu mengakses media gitu, harus tahu gitu. Jadi misal saya selalu bilang nih ke orang tua untuk meminimalisir, karena mungkin kita nggak bisa 100% menjaga, tapi paling tidak meminimalisir ya. Untuk mereka bisa mengakses konten-konten porno itu. Pertama, sekarang kan ada filter ya. Kalau misalnya di YouTube itu ada apa? Ada YouTube anak Atau di setting itu ada settingan yang khusus untuk membatasi akses konten pornografi. Dewasa. Itu bisa ditanya tuh. Terus sekarang mah jangan kan nonton di TikTok banyak banget tuh. Nah, Pargoy semua itu. Iya, itu jadi bahan semua itu kan. Nah, lalu pastikan juga nih handphonenya itu bisa kita akses. Jadi passwordnya kita harus tahu gitu. Lalu misalnya baiknya secara diam-diam apa? Enggak dong, mereka harus tahu bahwa apa nggak risih anaknya? Apaan sih mama? Nah, itu tadi pentingnya hubungan kita dengan anak tuh kayak gimana. Kita bangun dulu, kita harus bangun dulu hubungan yang casual, hubungan yang pertemanan dengan anak, tapi juga menegaskan bahwa kamu tetap anak saya gitu. Iya dong. Anak mama sama anak papa. Kalau seorang anak harus tetap patuh sama orang tuanya gitu. Jadi handphone ini passwordnya mami harus tahu, papa harus tahu apa. Kemudian di waktu-waktu yang tidak perlu ditentukan kita bisa cek gitu, WhatsApp-nya, akses history dia dan sebagainya gitu. Termasuk juga internet ya, laptop atau komputer. Mungkin kalau komputer akan baik ditaruhnya tuh di ruang publik gitu, di rumah. Lalu biasanya kan sekarang di kamar masing-masing. Kamar masing-masing. Ada VPN kan. Gitu. Anak SMP udah ngerti VPN sekarang belum. Iya, lebih canggih ya daripada orang tuanya. Lebih canggih daripada orang tuanya. Makanya orang tua juga harus melek teknologi ya. Supaya bisa mengimbangi anaknya ini biar tidak kebablasan. Ini ada yang kelewat ya katanya. Bener nggak sih kalau lagi pubertas, kalau lagi masa-masa awal menjelang dewasa masuk usia remaja itu, ketika mulai hormonnya meningkat, berpengaruh kepada jerawat? Oh iya, itu ya. Gitu. Itu juga pengaruh lah. Pasti kalau hal itu dokter lebih tahu lah ya terkait hal tersebut. Tapi memang ada kaitannya dengan perubahan fisik, itu perubahan penampilan, termasuk juga jerawat gitu. Ya enak aja ya ngasih taunya. Kamu jangan masturbasi mulu, jerawatan no. Takut dia. Jangan gitu juga Ren, kasih tahu tuh sesuai dengan ininya. Iya, sesuai dengan pengetahuan kita yang betul gitu. Kalau perlu anak sekarang kan pinter-pinter tuh, remaja sekarang tuh pinter-pinter. Nih, ada buku nih, jurnal misalnya, bagaimana negatif impact dari atau negatif efeknya dari masturbasi. Misalnya kita kasih tahu. Jadi lebih baik memberitahukan soal fakta ya. Fakta, nih, ya. menurut penelitian nih. Tapi kamu juga wajahnya jangan serem gitu ya sekali lagi. Santai aja gitu. Nih.
Kamu ya, jangan masturbasi dulu. Begitu. Ya kita bisa dialog sih. Kadang kan tapi yang paling penting memberitahukan fakta bahayanya apa. Jangan lupa juga kita harus tahu bahwa dia itu melakukan itu karena apa. Siapa tahu ternyata karena konten pornografi yang disembunyikan gitu kan. Jadi galilah dari anak kita tentang apa yang menjadi penyebab dia melakukan itu gitu. Luar biasa sekali, senang banget saya diskusi sama Katia ini. Nggak berasa loh udah berapa menit kita ini. Ini terakhir Katia nih, sebelum nanti kita closing, gimana kasih tips untuk orang tua supaya bisa melakukan pendekatan persuasif pada anaknya, supaya anaknya ini tidak canggung membicarakan soal masalah seksualitas mereka. Ya, oke. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi teman yang nyaman buat anak-anaknya. Tapi juga ada unsur ketegasan di situ gitu. Menjadikan anak remaja kita itu teman, itu membawa keuntungan karena secara emosional dia akan dekat dengan kita, dan yang lainnya adalah dia akan terbuka dengan orang tua. Keterbukaan anak dari kepada orang tuanya akan membantu mencegah hal-hal yang mungkin bisa berefek negatif dari perilaku seksual. Itu ditambah orang tua sendiri punya mindset yang positif. Itu positif tuh artinya positif terkait dengan sex education. Mereka menyadari bahwa pendidikan seksual itu penting. Tujuannya adalah memberikan informasi yang sesuai fakta dan tanpa ada judgement negatif terkait dengan seksualitas itu sendiri. Jadi selain kedekatan juga orang tua harus tetap mengupgrade pengetahuannya harus juga mau baca, literasi dan segala macam. Oke, luar biasa sekali Sobat Morege. Demikian diskusi kita bersama psikolog cantik Ibu Tia Rahmania, Magister Psikologi, salah seorang dosen pengajar ilmu psikologi di Universitas Paramadina. Jadi begitu pentingnya peran keluarga dalam mengedukasi anak-anak kita, khususnya anak-anak usia remaja, dalam mengarahkan perilaku seksual anak-anak remaja. Bisa kita bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan edukasi dari orang tua yang benar, ini bisa memicu kepada penyimpangan-penyimpangan seksual. Tadi itu orang tua juga harus tetap mengupgrade pengetahuan mereka soal sex education dan soal teknologi tentunya supaya bisa mengimbangi anaknya ya dalam mengakses internet atau mengakses dunia digital. Terima kasih sudah menyimak konten ini dari awal sampai akhir. Pada sobat-sobat Morege, jangan lupa untuk tetap dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga konten-konten Morege. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.